Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya yang dimanapun berada. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa buah pandangan saya terhadap kematian, terhadap kehidupan, bahkan bagaimana penghubung antara kematian dan kehidupan. Menurut saya, kematian itu adalah bisa dalam dua perspektif. Bisa dia menjadi sebuah kepergian, dan bisa juga dia menjadi sebuah kepulangan. Kematian itu adalah pergi, meninggalkan dunia ini, meninggalkan keluarga, meninggalkan seluruh atribut selama kehidupan. Sedangkan dalam perspektif pulang, kematian adalah jalan untuk kembali pulang ke dimensi yang lebih kompleks, ke dimensi yang lebih holistik dari dunia tempat kita berada ini. Mungkin kita sering merasakan, atau minimal sekali kita merasakan di dalam hidup kita, ketika orang yang sudah meninggal itu tiba-tiba kita mengingat mereka atau mengingat ia. Sesungguhnya itu adalah tanda bahwa orang yang sudah meninggal itu, atau orang yang sudah berada pada dimensi yang lebih kompleks dari kehidupan kita saat ini, itu datang menemui kita. Bisa saja orang tua kita datang menemui kita, mengusap-ngusap kepala kita, atau memeluk kita, sehingga ada perasaan rindu kepada almarhum atau almarhumah. Bagi mereka yang hidup di dimensi lebih kompleks, mereka dapat melihat kita secara lebih luas, secara lebih banyak perspektifnya. Cuman masih ada keterbatasan, yaitu komunikasi antara dimensi ini yang mungkin banyak dari kita yang belum mengerti. Walaupun saya juga sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi saya, kita yang hidup di dimensi sederhana atau dimensi dunia ini dengan mereka yang sudah hidup di dimensi lebih luas, sebenarnya kita bisa berkomunikasi. Ada komunikasi, ada cara atau jalan komunikasi yang bisa kita lakukan pada mereka. Mungkin sebelum masuk ke komunikasi itu, saya ingin memberikan contoh real bagaimana kompleksnya dimensi setiap tahapan-tahapan di dalam kehidupan. Saya dapat menganggap bahwa dimensi yang saat ini kita hidup itu lebih kompleks daripada dimensi di dalam alam kandungan, di dalam rahim ibu. Sebenarnya kita hidup di dalam rahim orang tua kita. Akan tetapi ketika kita bayi, kita tidak mengingat apa yang terjadi. Akan tetapi ketika kita sudah keluar ke dunia dalam dimensi yang lebih kompleks, kita dapat melihat kehidupan di dalam alam kandungan bayi itu
dengan lebih luas gitu ya. Mungkin dengan alat teknologi saat ini ada USG, ada 4 dimensi, 5 dimensi bahkan. Itu artinya menandakan bahwa dimensi dunia lebih luas dari dimensi alam kandungan. Begitu juga sebaliknya ketika kita berada di alam kandungan dan ada orang yang meninggal dunia kemudian berpindah ke dimensi yang lebih kompleks. Baik, mungkin contoh tadi atau penjelasan singkat tadi dapat menggambarkan bagaimana perbedaan antara alam dan dimensi. Kemudian, bagaimana cara kita terhubung dengan dimensi tersebut? Sesungguhnya kita berada di dalam dunia ini, secara umum kita dapat bedakan menjadi dua. Ada fisik kita, jasad kita adalah badan kita, tubuh kita, tangan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah non-fisik. Itu adalah jiwa kita. Dan yang paling dalam adalah ruh kita. Sesungguhnya kematian itu adalah perpindahan ruh. Ruh yang menempati rumahnya di dalam tubuh kita ini, kemudian ketika meninggal berpindah ke dalam wadah atau ke dalam tubuh lainnya yang lebih kompleks. Sehingga salah satu cara yang saya pahami untuk kita dapat berkomunikasi dengan ruh yang berada di dimensi lain adalah tentu kita menggunakan wadah tempat si ruh ini bersemayam di kita. Apa itu? Itu adalah hati. Maka ketika kita atau ketika ada orang yang ngomong ke kita, segala sesuatu yang berasal dari hati, segala ungkapan yang berasal dari hati diucapkan itu akan sampai ke hati. Dan ini adalah salah satu cara bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan seseorang atau dengan makhluk yang berada di dimensi lainnya. Bayangkan ketika mereka datang menjenguk kita, ada rasa tersentuh hati kita. Mereka sebenarnya ingin berkomunikasi dengan kita. Tapi karena masih ada hijab, masih ada kabut-kabut yang menutupi dimensi tersebut, hanya beberapa orang saja yang faham atau yang mengerti tentang komunikasi ini. Kemudian saya berpandangan kalau ada jalurnya, ada caranya untuk kita berkomunikasi dengan alam lain, maka seharusnya ada alat yang bisa kita gunakan atau ada metode yang bisa kita gunakan. Kalau di dalam kehidupan saat ini ada namanya jaringan-jaringan seluler, maka kita membutuhkan sebuah handphone untuk dapat berkomunikasi, untuk dapat video call atau nelpon WA dengan seseorang yang berada di tempat lain. Kalau kita melihat atau mendengar ketika kita pergi ke pemakaman atau kita menjenguk orang-orang yang sedang sakit, kita selalu diperintahkan untuk silakan berikan atau membaca Al-Fatihah. Sehingga saya berpikir Al-Fatihah ini tidaklah sesederhana itu kita membaca kepada orang yang sudah meninggal atau kepada orang yang sedang
Saya beranggapan bahwa Al-Fatihah ini adalah caranya, metodenya, alat yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan dimensi lebih luar. Sehingga jelaslah gitu ketika Tuhan atau malaikat atau nabi, rasul, orang-orang suci yang mengatakan bahwa intisari dari Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah ini memiliki begitu dahsyatnya kegunaan. Begitu luar biasanya, hanya kita saja yang masih belum mengerti bagaimana cara menggunakannya. Kesimpulannya, cara kita berkomunikasi dengan seseorang yang sudah berpindah alam adalah dengan Al-Fatihah. Kita memberikan mereka Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan di ujung ayat, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Sebenarnya orang yang sudah berpindah ke dimensi lebih kompleks melalui kematian, kalau menurut pendapat saya mereka tahu nih mana sih jalan yang benar, tapi mereka nggak bisa memberitahu kita secara langsung, ya, memberitahu kita secara ngobrol komunikasi seperti biasa, karena mereka dapat melihat segala sisi dari kehidupan yang saat ini kita jalankan. Maka tidak salah misalnya ketika para wali-wali itu meminta atau memohon petunjuk kepada leluhurnya, kepada nenek moyang, kepada kiai, agar diberikan petunjuk yang benar dalam kehidupan. Karena orang yang berada di kehidupan kematian itu, di alam dimensi kompleks itu, mengetahui apa yang harus kita laksanakan. Bahkan kita kembali lagi ke Al-Fatihah. Luar biasanya Al-Fatihah itu, ini adalah sebagai bentuk komunikasi kita dengan Allah. Komunikasi kita di dalam sholat dengan Allah. Jika itu saja dapat menjadi komunikasi kita dengan Allah, maka Al-Fatihah adalah jalan komunikasi kita dengan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, di berbagai kompleksitas dimensinya. Dimensi 3, 4, 5, 6, 7. Caranya adalah dengan Al-Fatihah. Caranya dengan Al-Fatihah, dan kita harus yakinkan kalau itu keluar dari hati kita. Karena hati adalah tempat bersemayamnya ruh, dan ruh inilah nanti yang akan berpindah ke dimensi berikutnya, sehingga tempat bersemayamnya ruh, antara ruh dengan ruh, maka itulah komunikasi itu bisa terjalin. Seperti radio, ketika frekuensinya sama, maka baru ada siaran atau ada komunikasi di dalam radio tersebut. Itu dalam kesempatan ini yang dapat saya sampaikan sebagai bahan renungan kita, bahan kajian kita di hari yang berbahagia ini. Demikian, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung yang ditunjukkan jalan lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.